Alhamdulillah aja lagi apa makin kenyamanan aja. Dan kita masuk surga saudara. Ya kan sudah kita tahu kalau apabila kita tuh bangga merasa hebat, merasa selamat karena misalnya beribadah sudah ini namanya bangga bisa kali jadi salah. Jadi yang bagus tuh ibadah dikerja, maksiat dijauhin, tetap lagi rasa takutan kalau ada diselamatkan Allah. Itu nanti jujur jangan diselamatkan Allah. Nah, hari Jumat zaman bagusnya, jadi bagus banget pakai dengan kebaikan. Sini kalau mau bahan kayak tapi dioperasi. Dalam operasi ini ada yang makin berjahat. Kalau di dan di dalam hadis inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin sittami'ati alfi 'atiqin minan nar. Artinya sesungguhnya pada setiap hari Jumat Allah azza wa jalla memerdekakan 600.000 hamba yang dimerdekakan dari neraka. Asalnya nih orangnya nih ahli neraka. Gara-gara ini cangkal bertaubat minta ampun beribadat di hari Jumat, maka bisa aja dibebaskan Allah dari neraka. Berapa jatahnya nang nyaman tadi masuk surga berkat beribadah berkat bertaubat di hari Jumat 600.000 satu sekali. Ya, jadi harapan dan ada kerajinan 600.000. Asal rajinan dia mau asal rajinan dia meminta Allah. Makanya para ulama mengatakan bahkan dapat. Nah, bagusnya hari Jumat itu pakai dengan ibadah aja. Karena ibadah benar istimewanya ibadah di hari Jumat itu. Masuk malah kita dengan ibadah Jumat telah menyumat. Ilahi rasulil firdausi al-adha wala aqwa ala nari jahimi ahli taubatan firdausi fa innaka ghamilud dhammi azimi. Itu dua riwayat, satu riwayat 5 kali, satu riwayat 7 kali boleh membaca. Ujar Imam Abu Hasy'ari tidak syak, artinya ada diragukan orang nama amalkan itu setiap selesai sembahyang Jumat 7 atau 5 kali tadi mati karena dalam keadaan beriman. Jadi sayang pada kali itu. Cuma benar ya itu kan kuning-kuningan. Banyak jadi Allah Ta'ala itu liwat sayangnya Nabi setelah liwat cintanya atau kita banyak banget cara anak selamat tuh gimana kita ini gak ada perhatian. Makanya apabila manusia kita umat Islam umat Rasulullah sampai masuk neraka aja lagi dasar gara-gara lihat aja karena macam-macam syariatnya diulahkan Tuhan dibawa Nabi untuk supaya tetap selamat. Karena yang paling didamba-dambakan Nabi, yang dikehendaki Nabi, umat ini berada di surga. Umat ini berada masuk surga. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, kita apakah engkau ridha itu dari. Sedangkan Nabi itu yang paling dikehendaki sidin diridhoi sidin nanti senang sidin adalah umat ini yang selamat ahli surga. Sampai Anda wafat tuh Nabi nanti ada umati. Jadi ada juga orang itu bedaan yang mungkin kira-kira yang kayak terusnya menjelaskan
dia sudah kesabat umat itu macam sudah berada umat tidur mati sampai Rasulullah hendak wafat, tetap yang diharapkan beliau adalah keselamatan umat. Nah ini kita ini dalam perhatian Rasulullah benar. Hanya Rasulullah memperhatikan kita ini dapat penawaran yang hebat dari Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mintalah apa yang engkau ridha, niscaya Allah akan memberikan. Tak apa Nabi berilah terus. Itulah untungnya jadi umat Rasulullah. Jadi apakah anak ada isian, apakah anak hilang itu, apakah anak ada yang penting menjadi umat Rasulullah itu. Aku dapat bintang kayak orang yang ada apa yang penting jadi umat Rasulullah. Aku jangan ada kayak orang hidup bilang sia-sia, yang penting dia jadi umat Rasulullah. Maikat kita dengan Rasulullah itu apa? Dia itu adalah menjalankan syariat beliau. Itu yang penting. Dengan kaku-kaku bekerja. Mengikat hidup kita dengan berjalan hidup kita ini dengan jalan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, supaya kita menjadi sebenarnya umat Rasulullah. Bila umat Rasulullah pasti ahli surga. Kenapa? Karena yang didambakan Rasulullah umat berdatang ahli surga. Sedangkan apa yang dikehendaki Nabi itu akan diberi Allah. Nah, 600.000 yang dibebaskan daripada neraka asalkan yang jujur nyata mengikat benar berupa ngomong. Hari Jumat di dalam hadis ulang Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salimatil jumu'atu salimatil ayyam." Artinya apabila hari Jumat itu selamat, maka selamatkah seluruh hari. Nah kayak sembahyang Pak. Apabila kita menjaga sembahyang subuh dengan tepat waktu dan benar cara menjalannya, insya Allah sembahyang setelah itu menggiring pena kalau tegawin. Masuk hukumnya apa bawaannya? Tapi ini kedepannya kita benar-benar menjaga. Nah kayak ini juga hari ini. Apabila kita bujur-bujur menjaga hari Jumat itu dengan ibadah saja, ada maksiat sedikit pun, niscaya Allah akan menjaga hari-hari yang lain pun menjadi waktu yang berilah ibadah semua. Ya kalau ibadah itu hakikatnya lah. Setilatnya di sini. Hari Jumatnya setilat di hari-hari yang lain. Bila bisa menjaga hari Jumat itu dengan kebaikan, mulai subuh bahkan mulai malam, nanti mulai asar Pak, mulai asar Jumat Pak, Jumat malah asar Kamis. Karena mulai asar Kamis, mulai waktu asar Kamis tuh dijaga bujur, ya hari yang lain dijaga juga kan Jumat ini panggungan yang kan sambilannya kan ya. Mulai hari Kamis tuh diperhatikan bujur, jangan sampai yang dikerjakan tuh menjadi dosa. Bujur-bujur isi dengan banyak ibadah. Sore Kamis sampai kapan Jumat sama-sama, sampai hari Jumat seharian sampai malam Sabtu itu. Sore Jumat. Apa hadiah Sabtu? Hadiah Jumat. Nah, menjaga waktu itu dengan kebaikan-kebaikan, mengisi dengan kebaikan, menjauhi dengan kemaksiatan, Allah akan menjadikan hari-hari yang lain itu enak dengan kebaikan juga. Nah, maka apabila kita terlihat dari ujiannya berbicara, dan kita akan niatnya Allah betul dengan ambil Allah akan menggawin supaya anda baik sama orang, anda baik Pak salawasa, anda selamat. Kalau jadi anda baiknya juga dia sama bisa dengannya. Cuma bila kita tahu ujiannya dia akan apa-apa atau kawan hilangnya dari orang dunia. Dia jaga gue pegang sendiri
kan? Ya, mimpi orang, ini kajiannya. Kasihan buat penuhan makan baik haram, makanan haram, dosa ulang jabatan. Makanya ujar apa dosa saudara. Apabila wahidkan zaman silim dari dalam tahun di luar hanya akan urusan sebelum itu masih ada pengajian. Ujar silim zaman wahid ini bila tak lawas nyampe dari besar. Nah, lihat dosa. Ada aja tak dosa. Tak sampai tak ambil. Nah, Jumatnya. Apakah dibaca? Apakah tidak? Atau bacaan? Tapi ada maksiat. Ada apa-apa berapa aja. Ada apa-apa. Dosa, kalau menjadi dosa, kata betul. Kuning memang cuma kuning ya. Cuma kalau menjadi dosa, ibadah dapat dijaga. Jangan bumbunya ada mantau, bisa maghribnya tetap dikerja, sunatnya ada juga sampai witirnya. Kuningnya dua. Tapi kadang membeli maksiat itu termasuk memelihara. Siangnya kayak juga pulang. Awal main makan main ya sewajarnya. Ada mau rajin mulai ibadah subuh jam 9 aja berangkat keluar. Hari Jumat ada makan di pejabat untuk makan atau untuk seminggu. Nah, langsung dari berapa? Oh dia kawan, kenapa kan ada hari Jumat? Hari Jumat punya kawan pakai ilahnya kalau dulu belajar. Orang kulit dua, juga melawan ada apa kan mati ya? Ada paham. Kalau di dalam kitab Al-Fatihah dia itu salikina, Imam Ghazali di hari Jumat itu isinya ilmu pengetahuan. Kemudian lagi salawat, ibadah namanya. Kemudian lagi apa? Istighfar. Suratul Kahfi, Dajjal turun, kurang apa Dajjal turun, apa Suratul Kahfi ini? Ini kan berapa? Apa? Tapi baik-baik juga pelaksanaan apa ini? Kita wajah ini Qurannya banyak, Yasin banyak, di hati ada tulisannya, tak baca jangan ada. Orang berhadilah banyak nama itu Jumat dari ini bukan baca wajib. Kalau masih Panapura, kalau salah bilanya ma'ayat subuh Jumat atau hari Jumat itu atau malam Jumatnya itu saat berkapi jadi ingat Allah. Ayatnya bebas daripada neraka dengarnya waktunya bagus. Nah kemudian ternyata banyak kebaikan karena ini penentu di kali-kali yang lain. Nah di situ kan enam mulia itu di situ enam mulia itu manusia yang takwanya urusan yang lain itu ada dia ukuran. Nah bujur-bujur orang itu mulia cadarnya selamat, cadarnya adalah takwanya itu hebat. Urusan yang lain kan ada ukurannya. Tinggal matinya selesai. Apa hanya kelebihan? Tapi dengan takwa wa ma'akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala memuliakan orang yang takwa. Kayak apa hebat takwanya? Hebat dua. Kemuliaannya di sisi Allah. Takwa itu, tapi kadang-kadang kebanyakan manusia ada perhatian dalam takwa yang dikejar kehebatan kelebihan yang lain daripada jalan takwa. Tadi
Hari Jumatnya jadi dikasih keamanan yang lain. Keamanan. Bujur-bujur waktunya Jumat tadi dan kebaikan aja ada ibadah saja jangan ada jadi maksiat. Ini orang dulu ini bahasa Bandung gitu Pak. Di kampung tuh banyak orang Bandung kalau jadi gado-gado bila malam Jumat sunyi gado. Warung-warung yang beginian tutupannya akhirnya kita ada ibadah menghargai orang beribadah menghargai hari Jumat yang mulia sudah jadi ibadah tidak apa ada ibadah malam Jumat itu kan maksudnya ada ibadah malam Jumat itu banyak tapi jika menghargai nampak pas berdagang dari asal atau pulau dengan Jumat menghargai malam yang mulia nampak pas TV dan perayaan malam itu tutup tolong Jumat timbuni di rumah itu lupa atau garuk supaya malaikat naikkan supaya rohnya bagus dan datang ini lupa ini lupa garuk apa lain mayat kalau mayat jin kan mendatangkan kalau lupa garuk itu malaikat dan roh orang-orang soleh mendatangkan asal jangan ada sesuatu di rumah itu yang haram seperti alat-alat musik yang diharamkan gitu kan. Kalau alat-alat musik yang diharamkan ada maka malaikatnya ada masuk malaikat rahmat atau patung-patung tetap ada masuk sayangnya maka malaikat rahmat ini bila dia masuk karena kita lalu nah dibawanya itu segala kebaikan dari Allah Ta'ala hidayah, taufik, ketenangan di bawah. Jadi ada orang yang bina dan ada nyaman masuk itu kurang rahmat malaikat tadi masuk tapi rumah orang yang bagus yang nyaman juga kita biar orang soleh kayak kubur orang soleh itu nyaman kita biar ke situ karena kuburnya itu setiap hari dapat rahmat dari Allah karena kurangnya dari ibuni lupa, ibuni garuk jangan karokong ditalo ya ketengaran kalau kan itu sana bukur bukur larang harganya apalagi garuk dan asli itu apa tapi manfaat apa larang jadi orang nukar garuk nukarnya garuk berapa harganya 20 juta ya 50 juta rumahnya mungkin salurkan kita masih larang jujur ya bisa salurkan tapi manfaatnya ada manfaatnya ditimbun
Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam umrahnya dia tak Jumat katanya, atau hari Jumat itu kayak orang berumrah 7 kali di hari raya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Anas, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ja'ima tusa'aru fi kulli yawmin qabla az-zawali inda istiwa'i syamsi bi kabiri samai wala tusallu fi hadhihi as-sa'ati illa yawmal jumu'ati fa innahu salatun kulluhu wa inna jahannama la tusa'aru fihi. Artinya sesungguhnya neraka jahannam itu dinyalakan setiap hari sebelum tergelincir matahari, ketika tegaknya matahari di ufuk langit. Maka janganlah kamu salat di saat itu ini kecuali hari Jumat. Nak sasampayannya waktu itu. Ingat pada jamatnya kita kalau di Jabal itu dikatakan waktu istiwa itu. Kalau namanya biasa, kalau nama jadwal itu terlibat tidak ujian kepercayaan orang agama jadwal itu sudah dilibatkan. Nah kalau pas-pasnya itu masuk waktu itu, nanti catatannya matahari orang yang ada tidak saja. Mau matahari itu apa? Apabila waktu zuhur, waktu pas catatan matahari itu, ini kan goyang lagi. Makanya unggul di perjalanan itu kurang waktu tidak begitu. Nah pas karena aku sudah membayangnya tuh pas di situ kan. Nah kalau misalnya tergelincir, Nabi akan sedikit akan pikir ya. Nah kalau sudah yang di waktu maknanya masuk zuhur itu di hari lain itu makruh. Tetapi kalau di hari Jumat ada keistimewanya yang sunat. Maka janganlah kamu salat di saat ini kecuali hari Jumat, maka sungguhnya neraka jahanam tidak dinyalakan pada harinya itu hari Jumat. Kenapa jadi makruh? Nanti catatan matahari itu yang sunat qabliyah dulu kan? Kenapa jadi yang sunat dulu kan misalnya ada perlu kan? Makanya catatan matahari itu belum tergelincir lagi, belum sampai benar lagi, belum tergelincir benar lagi. Karena ini makruh karena dia setiap hari api neraka dinyalakan itu waktu itu. Kecuali hari Jumat tanpa dinyalakan. Maksudnya ditambah hari apinya neraka. Nyala untuk tambahan. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutamakan negeri Makkah akan Makkah, dan dari bulan akan Ramadan, dan hari-hari akan hari Jumat, dan dari malam akan malam Qadar. Jadi apa? Waktu yang dimuliakan Allah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, jaga tanah, jaga tempat. Apa tempat yang paling mulia? Adalah Makkah. Makanya dikatakan Makkah itu umur turab, ibu daripada segala kampung, karena di situ paling hebat. Hanya apa yang paling hebat ini? Akan dibawa beribadah. Jangan sampai dibawa untuk maksiat. Bila jadi dibawa maksiat, ibadah lagi dua dosanya pada yang lain. Sama juga saja. Hari Jumat itu dipakai agar ibadah, ganda-ganda pahalanya. Pakai agar maksiat, ganda lagi pada hari yang lain dosanya. Nah, jadi kampung negeri yang paling hebat adalah Makkah. Makanya kan beribadah di tanah haram di Makkah itu 100.000 kali lipat ya pahalanya. Karena memang tanahnya tanah dimuliakan Allah.
gembira tentang bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, paling istimewa, paling hebat kalau kita gunakan untuk kebaikan. Sedangkan kita ini perlu dengan kebaikan. Nah, kebanyakannya kebaikan itu didapat apabila digawe dalam bulan Ramadan. Ya, orang yang paham enggak kesukaan tentang bulan Ramadan, menangis bila habis bulan Ramadan, ada tapi kau kemana-mana bulan Ramadan ada ibadah saja. Ini orang yang mengerti keadaan Ramadan, ujung-ujung memanfaatkan. Jadi kadang anak masuk bulan Ramadan usah masuk bulan Ramadan orang ya ada apa-apa itu ya. Awas paling TV berawas pada dia berjatuh berdom saja lah. 3 hari beberapa hari raya pulang kita pulang. Daripada berisahnya Ramadan tak. Kadang Ramadan ini adalah sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan nikmatnya orang-orang Islam. Bulan nikmatnya orang Islam, bulan kebanggaannya orang Islam, karena bulan itu adalah penuh dengan segala kebaikan dan keberuntungan bagi orang yang beriman, orang Islam yang memanfaatkan dalam hidup. Dan usaha dulu macam-macam digawin aku 11 bulan dah udah kok. Pokoknya gimana 10 bulan, sebulan itu untuk ibadah. Kemudian lagi dan dikatakan sesungguhnya burung dan binatang-binatang kecil itu sebagiannya bertemu dengan sebagian yang lain pada hari Jumat sambil mengucap salam ya Rasulullah, sejahtera hari baik. Burung itu ketahuan aja, binatang-binatang sakalnya alamiah juga kegembiraan dengan hari Jumat tentang hari yang baik-baik. Kita adalah binatang menggembirakan karena Jumat, binatang menggembirakan Jumat. Kita Jumat ada perhatian dan banyak ibadah bilang terlalu pada binatang bilang jadi dibandingkan dengan lain ubah misalnya ada bunga pada itu atau meninggal kayak apa itu apakah lagi sampai dulu itu landak landak bingung harimau anak makan landak lupa untuk boleh landak dimakan mesti jalan lainnya diberi makan landak diberi dia landak boleh saja kalau besar jadi pikir itu boleh landak dimakan. Ada orang bertakwa boleh kan dulu jangan landak dimakan, jangan kambing aja dimakan. Ada lagi mencari. Ada kambing aja. Nah, ini pencariannya cuma binatang berbeda karena takut dengan kemuliaan bulan apa dengan hari Jumat. Kita negara takut dengan hari Jumat lalu pikir untuk meningkatkan kebaikan dan bilang saat ini bagaimana tetap. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati kataballahu lahu ajra syadidan wa qiyam fitnatul qabri." Artinya barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Azza wa Jalla mencatat baginya
dua. Suul Khatimah itu matinya lihat. Nah, Suul Khatimah itu ada dua. Ada Suul Khatimah matinya lihat gara-gara inya berubah itikat waktu hendak mati budak setan. Ini bawa ukuran di neraka. Ini bawa ukuran di neraka. Nah, kalau ada sebutinnya lagi orang yang mati Suul Khatimah, ini kada berubah keyakinannya lawan Allah, percayaannya dengan Allah, yakinnya dengan Allah, dengan sifat Allah. Tetapi dosanya belum sabar habis, karena ingat daripada taubat. Ini Suul Khatimah juga. Cuma ini tetap kasusnya walau disalib di neraka itu. Tidak nyaman di neraka itu, di neraka ini juga. Ini Suul Khatimah juga, tetapi ini nerakanya ada batas habisnya, bisa ke surga. Tetapi kalau etikatnya Suul Khatimah gara-gara etikat berubah, ini balalawasan di neraka. Nah, ini maka manusia jarang perhatian etikat ini. Jarang berulang keyakinan pada bujur mantap, memberi rezeki Allah pada mantap, tapi masih ragu-ragu. Namanya hadapan Allah Ta'ala itu masih ragu-ragu. Khawatir kalau pada ada janji lagi, nah ragu-ragu lagi kan dengan Tuhan, maka janji Tuhan itu. Nah ini penting. Makanya membunuh etikat ini, bujur-bujur menanggapi etikat ini di setiap saat, supaya etikat ini terjaga sampai mati. Melihat ada hibat lagi Allah Ta'ala, melihat yang bagus lagi Allah Ta'ala, melihat yang istimewa lagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu hanya ulahannya. Ulahannya hibat, maka hibat lagi Allah Ta'ala. Nah, raja terlingkir di mana kita? Ini keyakinan. Jadi Allah lawan bisikan langsung tak kalah-kalah. Allah berjanji apabila beribadah nyaman selamat. Bila kita mau beribadah taat dinyamani jadi selamat tangannya. Tetapi kadang-kadang kita memilih selamat itu bukan yang beribadah. Kenapa? Yakinnya kurang. Nah, jadi mati Jumat, mati hari Jumat, malam Jumat itu banyak saja, Pak. Mati hari Jumat, malam Jumat itu banyak saja. Cuma dalam iman ada amunan penting. Dia mau ganti kan bisa saja. Kurang kenapa orang jahat manggilnya Jumat, malam Jumat dan Jumat hanya ada aja Tuhan anak beri selamat pada hari itu bisa aja. Tapi udah di akhiratnya kan tahu udah nanti kubur
iman kita sampai kamari ya syariat ini dijauhi. Nawajib nang sunnah dijauhi pula nang haram, nang syubhat itu dijauhi. Ini untuk menjaga iman. Mengutamakan Allah daripada yang lain, suruhan Allah diutamakan daripada yang lain. Mensungkan yang tak undur daripada hubungan manusia, dengan mengutamakan Allah Taala. Muhammad kalau kebijakan gara-gara misalnya ada yang ditukar, rasanya apa kesayangan, berarti artinya kada mengutamakan Allah Taala. Orang yang bujur-bujur imannya terjaga, kehidupannya memang menjaga akan aturan Allah dan hubungan baiknya dengan Allah. Ya, tapi kalau terus bukan bagus saja. Nah, kada disangka Jumat, artinya bagus banget. Itu bagus. Bagi kita pada pandangan Allah ini, semoga itu bagus. Ini untuk kita melawan kurangnya kan sampai itu. Jangan mati Jumat, ada satu jawab dia bisa perkara iman, bisa neraka juga tuh. Jangan, ini untuk kita aja. Kamu nih kalau benar menjaga iman, kamu banyak menjaga kebaikan. Karena aku yang mati beriman, karena mati beriman gimana matinya selama itu. Kalau di Jumat dia kayak kamu itu. Sama orang tua meninggal, nah akhir kalamnya lagi akhir Allah itu habis tanpa lagi sudah. La ilaha illallah dia terangkan masih. Walau kan dijelaskan itu kan baik, itu ucapannya sama. Itu pun orang yang menyampaikan itu awal dasar kebanyakannya menjaga mulai lagi hidupnya juga. Fokus lawan Allah ibadah, fokus lawan Allah pikiran hatinya, fokus utamakan Allah daripada yang lainnya. Ya, pentingnya itu. Ya kayak akar apa? Akar itu maulah berbeda ngarannya lawan. Maulah ada hubungannya lawan pucuk. Mulai pucuk sampai dahan ranting daun itu pasti ada hubungan namanya lawan akar. Akar mangga ya batangnya apa? Batang mangga, dahannya dahan mangga, rantingnya ranting mangga, daunnya daun mangga, buahnya tambah mangga, buah mangga, pucuk mangga. Akarnya akar mangga. Jarang kalau bisa tahu adalah maksudnya adalah akarnya akar mangga, misalnya ada rapuhnya dunia. Dasarnya mulai dengan makanya ada mulai lagi nasihat itu apa? Itu lagi. Nah makanya hidup kita ini tugas di Allah menghidupkan kita ini bukan dengan apa-apa. Kita ini dihidupkan Allah ini untuk beribadah, untuk menjauhi yang bagus-bagus. Karena di sini bukan untuk hidup, tapi untuk berusaha. Usaha untuk kehidupan berikutnya namanya apa? Dikira kita di sini hidup, ini kita kan hidup, ada diam di sini. Kita ini lalu berada. Wah, dari alam rahim menuju alam kubur sehingga di dunia dua. Dari alam arwah kepada alam barzakh, dari alam arwah kepada alam barzakh, kepada alam akhirat sehingga di dunia. Di dunia ini mencari mudah untuk dinikmati karena di akhirat. Jadi di kita di sini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat menikmati, tetapi tempat berusaha. Akhirat hanya tempat menikmati. Cuma terbalik. Nah, banyak usia itu di dunia nikmat, ringan dengan kebaikan. Di akhirat tinggal menderita. Jadi, sebenarnya hidup kita ini apa aja supaya jadi ibadah itu aturannya. Kita bergerak, kita berjalan ke sini harus ada hitungan jadi ibadah. Kita berkumpul ke sini harus jadi ibadah hitungannya. Kita berisian ini harus jadi ibadah. Apa aja yang kita perbuat yang jadi ibadah ini hasilnya. Kenapa jadi kayak itu? Karena
Tidak mestinya kita menjadi ibadahnya ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keterangan syarat-syarat iman, Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambah dan memperbaiki iman dan keislaman kita, selalu menambah dan memperkuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriman segala macam kebaikan yang sudah ada untuk diberikan.